Ini adalah efek domino yang menampar Indonesia karena perang Ukraina-Rusia. Kita sekarang menjadi kesusahan. Hah, kok bisa sih? Ya kamu bayangkan aja, di belahan dunia yang jauh dua negara bertengkar, tank-tank menggulung jalan, misil berterbangan, dan di Jakarta seorang ibu panik karena minyak goreng hilang dari rak Indomaret. Terdengar aneh, tapi begitulah dunia sekarang. Perang di Ukraina bikin dompet orang Indonesia ikutan gemetar. Tapi tunggu dulu, konflik ini bukan sekedar perang rebutan wilayah. Ini seperti Game of Thrones versi dunia nyata. Dan kita, Indonesia, meskipun gak punya peran utama, kena plot twist yang nyakitin kantong. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Konflik Ukraina-Rusia. Februari 2022, Rusia yang udah kayak mantan posesif masuk ke Ukraina dengan dalih demi perdamaian. Zelensky, mantan komedian yang berubah menjadi presiden, langsung ganti kostum. Yang awalnya stand up jadi stand fight. Dan dari situlah semuanya berantakan. Ukraina bukan negara sembarangan. Dia produsen gandum terbesar ketiga di dunia. Karena dari tanahnya tumbuh roti-roti yang mengisi perut setengah Eropa, Timur Tengah hingga Afrika. Tapi sekarang ladang gandum berubah menjadi ladang ranjau. Impor gandum dan Indonesia. Indonesia emang nggak ngimpor gandum dari Ukraina, tapi Ukraina dan Rusia, dua negara yang saling timpu itu, menyumbang 30% dari suplai gandum dunia. Indonesia sendiri impor 11 juta ton gandum per tahun, karena kita nggak bisa nanam sendiri. Ya negara agraris, tapi gandum, maaf, belum mampu. Nah, karena itulah harga tepung jadi naik, roti jadi lebih mahal. Mie instan, ya jangan tanya, mie-nya tetap instan tapi bayarannya nggak sesantai dulu. Dampak energi. Dan jangan lupakan sang dewa ekonomi dunia, minyak. Rusia itu pemain besar di OPEC Plus. Saat konflik meledak, negara-negara barat embargo Rusia. Rusia bilang, oke, tapi siap-siap harga minyak naik. Dan benar aja, harga minyak mentah naik sampai $130 per barel. Yang biasanya naik itu BBM, sekarang naiknya kayak harga rumah di Jakarta. Di Indonesia, harga Pertalite disubsidi habis-habisan. Tapi apakah subsidi itu abadi? Ya kayak cinta di sinetron, subsidi juga bisa ditikung waktu. Dampak minyak goreng dan pertanian. Ironisnya, Indonesia adalah eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Tapi saat harga dunia naik, pemerintah malah larang ekspor. Tujuannya mulia, biar stok dalam negeri aman. Tapi dampaknya, petani sawit megap-megap. Harga sawit lokal anjlok, pabrik-pabrik minyak pun sekarat. Yang paling lucu dan miris, minyak goreng di pasar malah makin langka. Jadi, rakyat pun bertanya-tanya, ini negara penghasil minyak sawit atau penghasil kelangkaan? Ketahanan pangan dan kedaulatan energi. Dari sini kita belajar ketergantungan global itu seperti jatuh cinta sama orang toksik. Pas mereka ribut, kita yang terseret luka. Kenapa kita nggak bisa produksi gandum sendiri? Kenapa kita terlalu bergantung pada energi impor? Kenapa negara sebesar ini bisa keok gara-gara dua negara Eropa Timur ngambek? Kita perlu revolusi. Bukan dengan senjata, tapi dengan strategi. Yang kita butuhkan adalah diversifikasi pangan, energi mandiri, dan petani yang gak cuma jadi objek foto waktu iklan kampanye. Tapi para petaninya benar-benar ditolongin. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dijawab dan dipenuhi. Korporasi global dan kepentingan politik. Tapi tunggu, apa ini cuma sekedar perang dua negara? Atau ada tangan-tangan tak terlihat yang diuntungkan dari kekacauan ini? Perusahaan-perusahaan energi raksasa meraup laba triliunan. Politisi dunia mendadak akrab dengan frasa solidaritas global. Padahal yang diselamatkan duluan adalah kantong mereka. Dan rakyat tetap jadi pion dalam catur geopolitik. Perang Rusia-Ukraina mungkin jauh, tapi efeknya udah nendang sampai dapur kita. Roti jadi mahal, bensin bikin was-was, minyak goreng mendadak langka kayak jodoh berkualitas. Jadi, apakah ini waktunya Indonesia bangkit dan berdikari? Atau kita akan terus jadi korban konflik dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena mungkin suara kalian lebih penting daripada pidato para elit yang cuma tayang di TV. Ini bukan cuma cerita perang, ini tentang siapa yang lapar dan siapa yang tertawa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar. Karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.